Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang tema 6, subtema 4, pembelajaran 1, yaitu tentang penghematan energi. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap untuk belajar, silakan dipersiapkan alat tulisnya. Selanjutnya, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar dalam pembelajaran kita diberikan kemudahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. 1. Setelah membaca, siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan penghematan energi dengan benar. 2. Setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi teknik sambung atau menempel dan menjahit pada sebuah karya keterampilan dengan benar. 3. Setelah mengamati contoh, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas dalam satuan tidak baku dengan benda konkret dengan benar. Anak-anak, pembelajaran kita mulai dengan membaca suatu teks. Menghemat penggunaan listrik. Rumah Dayu sangat asri dan bersih. Banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap sore hari, Dayu dan keluarga menyirami tanaman. Pagi hari, Dayu dan keluarga membersihkan rumah. Semua jendela dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Pepohonan di rumah Dayu sangat subur dan rimbun. Pepohonan membuat teduh lingkungan di sekitarnya. Pepohonan membuat udara di sekitarnya bersih. Jendela dan lubang udara di rumah Dayu banyak. Jendela dan lubang udara berguna untuk keluar masuknya udara. Selain itu, rumah Dayu menjadi terang pada pagi dan siang hari. Sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela dan lubang udara. Udara di dalam rumah selalu terjaga kebersihannya. Akhirnya, lingkungan menjadi sejuk. Udara yang terjaga kebersihannya membuat lingkungan sehat. Rumah Dayu tidak memerlukan pendingin ruangan. Dengan demikian, Dayu dan keluarga ikut menjaga ketersediaan energi. Dayu dan keluarga menghemat penggunaan energi listrik. Selain itu, biaya listrik menjadi murah. Anak-anak, setelah kalian membaca teks tersebut, coba kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Soal yang pertama, sebutkan hal-hal yang dilakukan Dayu dan keluarga untuk menghemat energi. Yang dilakukan oleh Dayu dan keluarga untuk menghemat energi yaitu membersihkan rumah setiap pagi dan membuka jendela serta lubang udara sehingga sinar matahari itu dapat masuk dan udara dalam rumah menjadi bersih. Jika udara dalam rumah sudah bersih dan sehat, tentu saja kita tidak memerlukan pendingin udara atau AC di dalam rumah sehingga akan menghemat energi. Soal yang kedua, sebutkan manfaat yang diperoleh dengan menghemat energi. Manfaat yang diperoleh dengan menghemat energi yaitu menjaga ketersediaan energi serta mengurangi biaya listrik menjadi lebih murah. Anak-anak, untuk soal yang lainnya kalian bisa mengerjakannya sendiri ya. Sore hari, angin bertiup lebih kencang. Dayu senang sekali bermain kincir angin buatannya. Dayu bermain di depan jendela kamarnya. Angin kencang membuat kincir angin berputar lebih kencang. Mainan kincir angin tidak memerlukan listrik. Dayu menghemat penggunaan listrik. Membuat kincir angin ternyata sangat mudah. Berikut alat dan bahan yang disiapkan untuk membuat kincir angin. Ada kertas lipat warna-warni atau kertas origami, kemudian lem, sedotan plastik tebal, gunting, karton atau kain flanel yang telah digunting berbentuk lingkaran kecil, paku payung berwarna, dan penggaris. Langkah kegiatannya yaitu yang pertama, baliklah kertas lipat origami. Buatlah garis miring atau diagonal pada kertas lipat tersebut. Beri tanda titik pada jarak 6 cm. Guntinglah ujung kertas mengikuti garis miring atau diagonal sampai tanda titik atau 6 cm. Tariklah semua ujung kertas yang sudah digunting ke bagian tengah. Kemudian tusukkan sedotan pada bagian tengah dengan paku payung sehingga menjadi batang kincir atau angin. Yang terakhir, tempelkan kain flanel atau karton berbentuk lingkaran agar ujung paku payung tertutup.
Kincir angin Benny sudah jadi. Ini adalah hasilnya. Bagus ya. Kalian bisa mempraktekannya di rumah ya, anak-anak. Kincir angin buatan Benny dan Edo telah selesai. Kincir angin milik Benny lebih besar dari milik Edo. Kertas yang digunakan Benny lebih besar. Kertas yang digunakan Edo lebih kecil. Keduanya menggunakan kertas yang berbeda ukuran. Kertas Benny lebih besar dari kertas Edo. Jadi keliling kertas Benny berbeda dari kertas Edo. Akibatnya luas kertas Benny berbeda dari kertas Edo. Nah, coba kita perhatikan cara menentukan keliling dan luas dengan menggunakan alat ukur tidak baku berikut ini. Anak-anak, di sini ada sebuah benda yang diukur menggunakan alat ukur tidak baku yang berupa batang korek api. Kita lihat bagian panjangnya. Panjangnya itu yang ke bawah dan ada 5 batang korek api. Kemudian bagian lebarnya yang ke samping itu ada 3 batang korek api. Sedangkan keliling itu adalah garis yang membatasi suatu bidang. Jadi tinggal kita tambahkan panjang dan lebarnya. Kelilingnya itu sama dengan 3 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 5, satuannya adalah batang korek api. Jadi kelilingnya sama dengan 3 ditambah 5 itu sama dengan 8, 8 ditambah 3 itu sama dengan 11, dan 11 ditambah 5 sama dengan 16. Jadi kelilingnya sama dengan 16 batang korek api. Selanjutnya coba kalian hitung luas bangun berikut ini. Untuk menghitung luas bangun berikut, kalian bisa melakukannya dengan 2 cara. Cara yang pertama yaitu dengan menghitung banyaknya persegi satuan yang terdapat dalam bangun tersebut. Apakah kalian sudah menghitungnya? Kira-kira ada berapa persegi satuan ya dalam bangun tersebut? Ya, betul sekali, ada 30 persegi satuan. Jadi, luasnya sama dengan 30 satuan persegi. Cara yang kedua yaitu menggunakan rumus luas persegi panjang. Luas persegi panjang rumusnya adalah panjang dikali dengan lebar. Panjangnya adalah 6 satuan persegi dan lebarnya adalah 5 satuan persegi. Jadi luasnya adalah 6 satuan persegi dikali 5 satuan persegi sama dengan 30 satuan persegi. Jadi luas bangun tersebut adalah 30 satuan persegi. Anak-anak, demikianlah materi pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.